Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala, la haula wala quwwata illa billah. Bisalamati dinina wa dunyana wa ukhrana wa biniyati du'a wal qabul bi jai sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Surah Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Rekan-rekan jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. At-targhibu fil muhafadzati 'ala shalawatil khamsi wa adaiha fi awwali waqtiha. Bab tentang anjuran, perintah menjaga sholat 5 waktu dan melaksanakannya di awal waktu. Qala Allah Ta'ala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 43, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Aqimus sholata, dan dirikanlah sholat, wa atuz zakah, dan tunaikanlah zakat, warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Ini ayat atau perintah Allah Subhanahu wa taala yang redaksinya semacam ini diulang berkali-kali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Wa aqimus shalah wa atuz zakah, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Yang memang antara salat dan zakat ini bisa dikatakan tidak bisa dipisahkan. Karena sholat ini merupakan bentuk ungkapan rasa syukur kita kepada Allah SWT akan nikmat badan. Sedangkan zakat ini merupakan ungkapan rasa syukur kita akan nikmat harta. Ini secara sederhana semacam itu. Walaupun sholat itu sendiri mempunyai dimensi yang sangat-sangat luas sekali, bahkan bukan saja dimensi akhirat tapi juga dimensi dunia. Tapi ini sudah jelas sekali di sini bahwa Allah SWT memerintahkan sholat 5 waktu. Warka'u ma'ar raki'in, ai shollu ma'al musallin, salatlah dengan atau bersama orang-orang yang salat. Wa fihi isyaratun ila fadilati salatil jamaah. Ini adalah isyarah akan fadilah keutamaan salat berjamaah. Dan dalam ayat yang lain Allah SWT juga berfirman, qala ta'ala innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya
Salat itu dapat mencegah anil fahsya'i wal munkar, dari sesuatu yang fahsya. Fahsya sesuatu yang ya tidak baik. Wal munkar juga merupakan sesuatu yang tidak baik. Fahsya wal munkar ini juga disebutkan dalam takrifnya, ma laisa fihi ridallah min qaulin au fi'lin. Apapun yang tidak mendatangkan ridhonya Allah, apapun yang tidak diridhoi oleh Allah di dalamnya, maka itu tergolong adalah fahsya wal munkar. Ya apapun itu sudah, baik berupa min qaulin au fi'lin, baik dari perkataan maupun ucapan, itu tergolong fahsya wal munkar. Seseorang yang melakukan sholat, artinya dengan sholatnya ini dapat mencegah dari sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah, baik qaulin au fi'lin, ucapan maupun perkataannya. Sekaligus di sini mempertegas ya. Di sini mempertegas indikasi sholat seseorang yang baik, yaitu ketika sholatnya ini dapat mencegah dia sebagai pelaku sholat dari fahsya wal munkar. Indikasi sholat seseorang itu baik, sholat seseorang itu diterima oleh Allah, itu akan nampak pada perbuatan dan perkataannya di luar sholat. Karena ada kadang-kadang kata-kata yang atau kalimat yang ironi, yang menunjukkan ironi. Ironi itu kontradiktif. Padahal sholat tapi kan itu ironi ya, kontradiktif. Sholatnya sregep, tapi omongani, tapi kelakuani, tapi nang tonggo, tapi nang dulur, tapi rek dodolan. Itu sesuatu yang kontradiktif, sesuatu yang tidak selaras, koyok gak pantes dilakoni wong sing sholat. Karena memang seperti ini ditegaskan, sholat itu tanha anil fahsya'i wal munkar. Kok ono wong sholat tapi ucapannya, perbuatannya itu masih mengandung fahsya wal munkar, itu akan menjadi kontradiktif, akan menjadi ironi, aneh. Loh, kok aneh yo? Padahal kan mesti ya. Padahal itu kata-kata yang menunjukkan kontras. Padahal sholatnya seragam loh. Padahal 5 waktu di masjid loh. Padahal ngimami loh, tambah nemen malih kontraknya. Kontrasnya tambah nemen. Padahal ngimami loh padahal. Padahal fase loh padahal. Padahal mali sholat wiridan padahal. Padahal mali sholat gak mulai padahal di masjid dok. Pak no minggat, Pak no yang oh mesti ya itu Pak no gak mulai. Loh. Padahal nglakoni sholat koyo ngono apike terus tapi kan berarti apa? Lawan kan tapi kan. Tapi kok nang tonggo kok koyo ngono. Tapi omongane koyo ngono, kelakuane koyo ngono. Rek dodol belingan, rek anu pokoknya yang elek-elek sing tidak mendatangkan ridhonya Allah baik ucapan maupun perbuatannya akan menjadi kontras, akan menjadi ironi, kontradiktif. Karena memang inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sebagaimana kalau ada itu prinsip-prinsip normatifnya seperti itu normalnya. Olahraga akan sehat.
orang yang rajin olahraga akan sehat. Itu kan prinsip normatif ya. Tapi kok ono wong olahraga tapi kok tambah remuk loro-loron, itu mesti jadi kontras kan. Loh, padahal olahraga sregep loh. Tapi kok balik-balik loro ae. Olahragane semangat loh. Kok loro? Aneh kan. Bono diteliti, lho lah umur 70 futsal mesti ae yo. Ya olahraga tapi gak cocok belas ya. Oh lah sampean futsal mbah ya mesti ae. Lah iya, aku sepisan kok remek mesti ae digapraki ambek arek sampean gitu. Ini kontras ya, sesuatu yang kontras. Makanya normalnya orang sholat itu perkataannya, perbuatannya itu mesti jauh dari nilai fahsya wal mungkar. Loh, lah kula nggih sholat loh, tapi kok sik. Nah, berarti sholatnya gak beres gitu loh. Sholatnya tidak beres, harus ada yang diperbaiki dalam sholatnya. Karena sesuatu yang tidak berfungsi, radio mestinya dinyetel iso gawe golek gelombang iso nanggeni stasiun iki kok gak iso, gak nyaut, kan gak berfungsi normal kan berarti ono sing gak beres iki. Otomatis kudu ditandani dibuka gitu. Oh, lah iki apa? Iki ne wis kobong, iki IC-ne, iki kondensore apa-apa ne lho. Nah, itu karena ini jaminan, ini Allah yang menegaskan dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 45 ya. Al-Ankabut ayat 45. Inna sholata tanha anil fahsya'i. Allah yang menegaskan sesungguhnya sholat dapat mencegah fahsya' wal munkar. Kalau Allah yang menegaskan tidak mungkin keliru, pasti itu. Sehingga kalau ada sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah ini, ditegaskan oleh Allah, bukan penegasan Allah yang salah, tapi sesuatu itu pasti salah. Lah iku ana wong salat kok kelakuane gak kena, ya berarti salatnya gak beres. Karena indikasi dari salat yang baik adalah ketika si pelaku salat itu dalam kesehariannya dia dapat menjauhi hal-hal yang bersifat fahsya wal munkar. Sejarah kan enak ya untuk mengukur atau mengoreksi lah kita untuk bermuhasabah tentang sholat kita. Aku ngelakoni sholat liyo, tapi kok ini oh berarti sholatku kurang beres. Sebaliknya atau ini bisa disimpulkan dengan dengan cara sebaliknya ya. Orang kalau ingin terhindar dari fahsya wal munkar, sholatlah yang benar. Ini Masya Allah ya, sholat ini luar biasa. Makanya nanti ini pembahasan sholat ini agak panjang ya, tidak satu bab, ada beberapa babnya. Karena memang sholat ini merupakan anugerah terbesar yang diberikan oleh Allah SWT kepada umat Islam, kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Bahkan sholat ini juga bisa menjadi banyak media, termasuk untuk media mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan ini banyak dipraktikkan oleh para sahabat yang kita membaca manaqibnya para sahabat, para ulama-ulama salafus saleh kita itu seperti itu, sumpek-sumpek susah ono masalah apa, sholat apa ya pokoknya sholat hajat apa sholat mutlak itu. Nah, untuk mendatangkan pertolongan Allah itu dengan sholat. Sekarang malah banyak orang yang sumpek susah, ono problem, ono hajat besar, gak kesampai-sampaian, malah ninggalno sholat. Jika ujian malah ninggalno sholat. Gak tau ketok nang masjid ae. Aku wis perai gak sholat aku wis. Lha apa sih kadek gak sholat bareng? Lampung sholat mulai Joko sampai tuwek ini yo pancet ae gini. Aku rupane gak jodoh aku sholat iki kan. No sholat kok jodoh-jodohan. Ini jelas
Enggak tahu makna sholat. Sholat itu sholat itu untuk wasta'inu, untuk isti'anah, untuk mohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Banyak itu. Sahabat Abdullah bin Abbas, sahabat Abdullah bin Umar dan sahabat-sahabat yang lain itu banyak mencontohkan susah ono kabar sesuatu misalkan sholat. Ya. Terus ono hajat apa sholat. Kenapa? Ya ini wasta'inu bisabri wassalat. Saya ingin mendapatkan pertolongan Allah dengan sholat ini. Makanya ada sholat hajat, ada sholat mutlak, sholat yang tidak terikat dengan waktu. Ya kecuali sholat sunnah di ba'dal asar dan ba'dal subuh. Ini memang diharamkan bersolat. Tapi kalau sholat ada sebabnya, tidak apa-apa. Seperti masuk masjid. Masuk masjid berarti yang sebabnya sudah mutaqaddim, sebabnya sudah mendahului. Kalau sebab yang mendahului, kita boleh sholat walaupun di waktu yang diharamkan. Ketika kita ke masjid, ba'dal asar kita berangkat ke masjid untuk sholat maghrib, datang ke masjid boleh sholat. Sholat tahiyatul masjid. Karena apa? Sebabnya kan mendahului. Kita masuk masjid baru ada turun kesunahan sholat tahiyatul masjid. Kalau kita tidak masuk masjid kan tidak ada anjuran kesunahan tahiyatul masjid. Bahkan ada ulama kita yang menganjurkan saking senengi sholat tahiyatul masjid, dia datang masih banyak waktu, dia keluar lagi dari masjid. Keluar lagi dari masjid, masuk lagi, akhirnya tahiyatul masjid lagi. Keluar lagi, masuk masjid lagi, tahiyatul masjid. Tidak apa-apa, kepingin sholat terus. Dan itu kan penyebabnya ada terus. Keluar kan berarti sudah selesai, saya keluar masjid. Nah sekarang saya mau masuk masjid lagi. Nah penyebabnya datang lagi, saya masuk masjid, tahiyatul masjid. Itulah sholat itu ya. Jadi sholat ini luar biasa. Nanti kita akan banyak di sini di kitab Khosaisul Ummatil Muhammadiyah karangan yang sama, yaitu karangan Abu Yazid Muhammad Al-Maliki, disebutkan tentang fadail as-shalah ya, fadailus shalawat. Bagaimana fadilah sholat ini sangat banyak sekali. Kita baca dulu yang kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ta'ala wa qala Allah ta'ala hafidhu ala sholawati was sholatil wusta aqumu lillahi qanitin. Ini juga kita diperintahkan untuk menjaga sholat. Jagalah sholat dan sholat wusta. Sholat wusta di sini dijelaskan sholawatul wusta ya al-asr awis subhi. Sholat asar maupun sholat subuh ala khilafin, ada perbedaan, tidak apa-apa sudah. Wa khussat bidzikri li fadilatiha, dikhususkan penyebutan sholatul wusta untuk menunjukkan fadilahnya atau keutamaannya. Dan kita diperintahkan mendirikan sholat dengan benar-benar ya, melaksanakan sholat dengan sebaik-baiknya. Waqala ta'ala dalam Quran surat Al-Baqarah juga, tadi Al-Baqarah ayat 238, Al-Baqarah 148 disebutkan fastabiqul khairat. Ini secara umum ya. Secara umum di dalam hal kebaikan kita diperintahkan untuk musabaqah. Musabaqah itu berkompetisi dalam kebaikan. Tapi dengan cara yang sehat tentunya, karena ini adalah pelaksanaan kebaikan. Artinya dalam sholat ini juga harus ada upaya, harus ada paling tidak keinginan lah untuk sholat itu kita tingkatkan dari hari ke hari, dari waktu ke waktu kita kepingin meningkatkan sholat. Ojo mulai Joko sampai tua ya sholatnya 5 waktu nyel itu tok wis gak kenal selain 5 waktu. Itu namanya kurang musabaqah, kurang berlomba, kurang berkompetisi.
Terus kita baca semuanya dulu di sini. Wa ani bin Umar radhiyallahu anhu ma'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bunyal Islam ala khamsin. Islam dibangun atas 5 pilar. Syahadati alla ilaha illallah, syahadat persaksian sesungguhnya tiada ilah yang wajib disembah kecuali Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan sungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, wa iqamis shalah, dan mendirikan salat, wa ita'iz zakat, dan menunaikan zakat, wa shaumi Ramadan, puasa Ramadan, wa hajjil bait, dan haji di Baitullah. Rawahul Bukhari wa Muslim an ghairi wahidin minas sahabah. Ya. Di sini jelas sekali bahwa salat ini merupakan salah satu tiang penyangga penegak Islam. Makanya disebutkan as-sholatu imaduddin. Salat adalah tiangnya agama. Sehingga kalau agama ini tidak ditopang dengan salat, maka seseorang ini agamanya akan rusak. Agamanya akan rusak. Makanya hati-hati ya, kata-kata seperti ini tidak boleh. Ada orang mengatakan seperti ini ya. Alah iku masih sholat yo kelakuane koyo ngono. Wani wong iku masih gak sholat tapi apik nang wong. Pernah ya dengar kata-kata gitu ya? Ini sangat-sangat tidak benar sama sekali. Ya. Lu ya apik wong iku masih gak sholat tapi apik nang wong. Yo gak lu ya apik. Kalau kita mau dibandingkan, dia sholat masih melaksanakan haknya Allah, memenuhi haknya Allah. Kalaupun dibandingkan dengan memenuhi haknya manusia, haknya Allah sama haknya manusia, besar mana? Besar haknya Allah. Ya, yang baik adalah ketika kita bisa memenuhi haknya Allah dan haknya manusia. Cuma tidak bisa dibandingkan semacam itu. Masih sholat. Orang itu yang penting bisa ngelakoni haknya Allah. Kalaupun saat ini dia masih kurang baik, itu masih ada peluang besar untuk mendapatkan hidayahnya Allah untuk bisa merubah sikapnya, akhirnya jadi wong apik karena oleh hidayah Gusti Allah. Dulu malah saya ingat beliau Allah yarham, Nabi Yasufi Dahlan itu salah satu manhaj dakwanya juga seperti itu. Wis kapok salat, masih ndablek sing penting salat wis lho. Sing penting salat to wis. Masih ndablek gak apa-apa. Bahkan sampai wis sing penting salat kok ngombe mari isak aja sadurung isak malah gak salat isak. Sampai sakmono sampean lho. Kenapa? Harapan beliau dengan salat ini barangkali suatu saat orang ini akan mendapatkan hidayahnya Allah. Malah kalau ada orang ya timbangane iku waniko, salat tapi apik nang wong. Dia bisa memenuhi haknya orang lain tapi dia tidak bisa memenuhi haknya Allah. Kalau memenuhi haknya orang lain mungkin dia tendensius. Dia apik ambek tonggo ya supaya mendapatkan sesuatu dari tonggo. Dia apik ambek wong supaya aman dari dari bahayanya orang. Dia apik ambek seseorang mungkin dia mengharapkan sesuatu pada orang tersebut, kan juga bisa. Ya. Jadi sekali lagi, sholat ini merupakan salah satu tiang agama. Sehingga kalau ada orang yang membiarkan dirinya tidak sholat, ya maka bisa dipastikan salah satu tiang agama, bahkan tiang yang sangat penting ini keropos, rusak, bisa-bisa roboh. Malah kalau saya gambarkan semacam ini ya, saya dulu pernah mengilustrasikan. Wis talah, misalnya bangunan iki apik, bangunan iki apik, interior eksteriornya bagus, tapi tiang penyangganya ini rapuh. Tiang penyangganya rapuh. Suatu saat dia pasti akan roboh. Kalau roboh, interior eksteriornya itu ada gunanya apa enggak?
Karena manfaatnya rubuh. Kuwi ana omah apik, apik omahe cendelone toko Jati. Cete apik, uang apik. Didol murah. Piro sakmene kok murah? Iya tapi ambruk. Ya padha mek gorong ngene. Sapa manggone omah ambruk karo dodol tanah iku, dudu dodol omah barang ambruk. Tapi beda dengan omah iku elek omah iku wis cete ya wis bulak. Bahkan mungkin wis temboke sebagian rompal-rompal. Tapi cagake sik kuat. Pondasi cagaknya masih kuat, tiangnya masih kuat. Kira-kira sik iso digoni apa enggak? Masih. Walaupun gak nyaman, itu urusan gak nyaman gampang. Kan bisa direnovasi. Bisa direnovasi, bisa dicat ulang atau ya apa. Tapi yang pasti kan omah ini tetap tegak sehingga dia tetap berfungsi sebagai rumah, yaitu bisa ditinggali gayub-yupan dari panas dan hujan. Masih bisa dikatakan rumah tinggal. Tapi omah api ambruk tidak bisa dikatakan rumah karena fungsi bisa ditempati gayub-yupan gak ono bisa. Nah itulah gambaran orang yang mungkin kelakuannya sih kurang api, tapi dia sholat. Ya sih koyo oma si oma koyo ngono lah wis. Ya oma sing bulak sing rompalan ini, tapi sik tegak karena dia mau sholat. Cuma gak kerasan ngono wong nek kono malah gak kerasan, kurang nyaman. Nah itu urusan belakang. Sing penting kan sik iso dipanggoni, masih berfungsi sebagai rumah. Itu gambaran kalau agama itu digambarkan seperti bangunan ya semacam itu. Salat adalah imaduddin, cagae agama. Wan Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ara'aitum law anna naharan bi babi ahadikum yaghtasilu fihi kulla yawmin khamsa marrat hal yabqa min daranihi syai' ara'aitum bagaimana menurut kalian lau anna naharon bibabi ahadikum jika ada sungai di depan rumah seseorang, kemudian orang tersebut setiap hari mandi 5 kali. Sungai, tapi sini sungai maksudnya sungai sing airnya bersih ojo. Gambarno sungai kalau di Berantas musim hutan ya. Kok kopi susu malah yang. Ini sungai sing bersih. Jadi gambarno sungai di kene perusahaan kono, sungai apa jenenge? Kali Badek ya. Ini sungai sing bersih. Kalau dia mandi 5 kali dalam satu hari, kata Rasulullah, hal yabqa min darani syai', apakah tersisa di tubuhnya kotoran? Qalu, maka para sahabat menjawab, la yabqa min darani syai', ya ndak mungkin Rasulullah, ya bersih tak ada. Sedina ping 5. Nah, kita ini yang sedina sepisan pindho ayo ketok bersih-bersih, ketok seger-seger ini ya. Ya. Apalagi mari adus kudanan tambah seger temannya. Loh ini kan gambaran yang sangat mudah. Rasulullah ngasih gambaran gampang. Kon roh salat kuwi apa? Ngene gambarno. Ya apa menurut awakmu? Misalnya ono wong ndek ngarepe omahe ono kali terus bendina adus ping 5. Kira-kira awake rusuh apa enggak? Ya para sahabat jawab dengan tegas, mboten Rasulullah, kita sing adus pisan ayo bersih kok napa malih sing adus ping 5. Mungkin jawaban yang lengkap mungkin kalau ngono mungkin ya. Tapi di sini jawab la ya min daranihi syai', tidak akan tersisa kotoran sedikit pun. Qala kata Rasulullah fakadzalika masalus salawatil khamsi, itulah gambaran salat 5 waktu. Yamhullaha bihinnal khotoya, Allah menjadikan salat 5 waktu tersebut yamhullah, menghapus dengan salat 5 waktu itu al khotoya, kotoran dosa-dosa, kesalahan-kesalahan kita. Rawal Bukhari wa Muslim wa Tirmidzi wa Nasa'i. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an juga, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala as-salawatul khamsu wal jum'ah ilal jum'ah kafaratun lima bainahunna ma lam tushal kaba'ir. Rawahu Muslim wa Tirmidzi wa ghairuhuma. Rasulullah juga bersabda, salat 5 waktu
dan Jumat ke Jumat berikutnya itu kafaratun, penghapus dosa, lima bainahunna, penghapus dosa di antaranya. Jadi kalau kita sholat subuh, Allah akan menghapus dosa-dosa kita dari isya sampai subuh. Kalau kita sholat duhur, Allah menghapus dosa-dosa kita dari subuh sampai duhur, dan seterusnya semacam itu. Termasuk Jumat kita sholat Jumat saat ini, terus sholat Jumat ke depan itu menghapus dosa-dosa antara Jumat yang lalu sampai dosa-dosa sampai Jumat yang ini terus. Dan ini Allah SWT menjadikan fungsi sholat 5 waktu dan sholat Jumat semacam ini, menunjukkan ini merupakan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan kita ini maksiat, kita ini dosa. Lu ambil sholat 5 waktu yang durasinya cuma pirang menit sholat 5 waktu itu. Satu waktu sholat kira-kira berapa menit kita? Paling 10 menit. 10 menit itu lumayan suwe loh 10 menit. Sedang 5 menit ini. Sing nom-noman ini 5 menit ya. Kok cepet le sholat hafal Bu jan. Loh ini sholat yang cuma 5 menit bisa menghapus dosa-dosa antaranya. Kafaratun lima bainahunna. Lu apa gak ya Allah? Gusti Allah itu cek nemeni rek api nang menungso. Kita ini di api ambek Gusti Allah nemeni. Ayo. Coba ana wong duwe salah nang awak-awakan. Pemene salahne ping 5 sedina ya apa kira-kira? Muncul tiada maaf bagimu. Lah kita Gusti Allah salah dikek salat sepuro. Salah dikek salat sepuro. Salat. Masya Allah cek enake. Engko ditambahi meneh wis salat 5 waktu wis di sepuro rek ono sisae, si ono jenenge apa? Jumat. Si ono jenenge Jumat. Engko ono wulanane mungkin dengan puasa Ayyamul Bait misalnya. Engko ono taunane ketemu Ramadan. Man shoma Ramadan imam saban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Cek enake sih. Jadi maghfirahnya Allah itu tersebar di banyak sekali amal-amal ibadah yang sebenarnya enteng-enteng. Dosane awak-awakan itu waduh berat-berat itu. Dosa kelas berat itu banyak, tapi kita punya kesempatan untuk mendapatkan maghfirahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lu kene ngaji ngene tok iki wis oleh sepuro dapat maghfirahnya Allah. Karena berangkat apalagi dalam puncak hutan-hutan ini berangkat ngaji, niat insur kan golek ilmu kan. Saya yakin rene gak golek apa-apa. Apa sing digoleki? Rek atase panganan alam. Panganane mek ngono tok gak sumbut ambek saya yakin tuku ngene ya iso aku masuk 10 ae. Artinya bukan itu ya tujuannya. Pasti tujuannya tidak lain untuk mencari ilmu. Ketika orang keluar dari rumahnya mencari ilmu ya apa? Di sepuro setiap langkahnya itu mengampuni dosa dan mengangkat derajat, menambah pahala, mengampuni dosa, mengangkat derajat. Setiap langkahnya, setiap langkah. Nek berangkat ngaji kok ojo kesusu mlebu, munyer dhisik cek akeh langkahe. Mlebu sedeng wis buyar. Ojo diterjemahno ngono ya. Yang penting ya, waduh banyak sekali lah amalia-amalia yang kita diberikan oleh Allah, bahkan itu yang sifatnya sunnah-sunnah pun itu loh banyak yang bisa mendatangkan maghfirahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sampai Sayyidina Abu Bakar itu kalau datang waktu sholat itu bagaimana? Nanggene para sahabat. Beliau mengatakan, "Kumu ila narikum allati auqattumuha fa'atfi'uha." Itu Sayyidina Abu Bakar. "Kumu ila narikum allati auqattumuha fa'atfi'uha." Ayo, bangkitlah kalian menuju neraka-neraka yang telah kalian sulut.
kon wis tau nyumet neraka. Bangkitlah untuk kita padamkan dengan sholat. Jadi ketika kita bermaksiat ini kita sama dengan ngobong rokok, nambahi bahan bakar rokok untuk membakar kita besok. Jadi saya mengajak fa'atfi'uha, ayo bangkit, ayo dipadamkan, ayo kita padamkan dengan sholat. Jadi sholat ini bisa memadamkan neraka kita besok. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul amal ahabbu ila Allah taala. Tanya. Siapa yang ditanya? Rasulullah. Siapa yang bertanya? Sahabat Abdullah ibnu Mas'ud. Sahabat Abdullah ibnu Mas'ud ini salah satu sahabat yang luar biasa ya, karena beliau ini sahabat yang disebut sahibu sirril rasul, sahibu sirri rasulillah, sahabat yang memegang rahasianya Rasulullah. Nah, beliau ini termasuk orang yang diberi kebebasan oleh Rasulullah untuk keluar masuk kamarnya Rasulullah. Dan termasuk beliau ini yang yang membangunkan Rasulullah untuk sholat malam. Rasulullah pas masih ketiduran, yang menutup pintu Rasulullah ketika Rasulullah tertidur, pintunya belum terkunci. Kemana-mana Rasulullah pergi, yang membawa tongkat siwaknya Rasulullah dan sandalnya Rasulullah adalah sahabat Abdullah ibnu Mas'ud. Orangnya ini kurus. Sahabat Ibnu Mas'ud ini adalah orang yang kurus, kecil, kurus. Kok gede-gede? Wong Arab kan biasanya, ini enggak. Makanya sahabat Ibnu Mas'ud ini kadang-kadang sering diremehkan karena cilik. Ya. Karena kecilnya itu akhirnya sering diremehkan oleh sahabat-sahabat yang lain. Pernah satu saat Rasulullah SAW satu saat sahabat Ibnu Mas'ud ini menek pohon. Saya lupa itu pohon apa, pokoknya menek lah. Kan otomatis ketok betisnya, kelihatan betisnya lah, betisnya kecil. Nah, sahabat-sahabat kan orang Arab kan gede-gede, dempal-dempal melu. Delok iku cilik iku guyu. Cilik. Iku sekel kok cilik kayak ngono. Ya setengahnya di kayak guyonan lah. Kayak guyonan. Itu Rasulullah yang tidak terima. Rasulullah mendengar beberapa sahabat itu mentertawakan betisnya sahabat Abdullah ibnu Mas'ud. Akhirnya Rasulullah berdiri dengan marah. Rungokno yo. Iku sekel siji ne betisnya sahabat Ibnu Mas'ud. Betis Ibnu Mas'ud ditimbang ambek kebaikan sak Jabal Uhud. Sik abotan iku ya. Ojo ngenyek delok cilik iku. Sahabat-sahabat ya menangis karena meminta maaf karena kelalaiannya. Tapi anjene kuru, wonge kuru cilik itu. Makanya sampai sing wong kuru cilik-cilik itu hati-hati ya. Cedek-cedek ketularan penyakit itu ya. Iki Ibnu Mas'ud yo duduk ya. Gak ngono. Itu artinya hati-hati ambil wong sing biasanya dinyak iku ya. Belum tentu ya. Orang kadang dinyai belum tentu dia rendah di hadapan Allah. Sebab Mas'ud luar biasa dekat, dan ini termasuk orang yang masuk Islam yang ke-6. Jadi termasuk sabiqunal awwalun, ini termasuk orang-orang yang terdahulu. Jadi tercatat sebagai orang yang ke-6 masuk Islam. Dan beliau ini berani masuk cuwilin wani kondel, karena suaranya kan enak kan ya. Ketika sahabat-sahabat ini ngobrol,
ngrasani wong kafir Quraisy. Jenenge wong kafir Quraisy iku apa gak menerima dakwah Rasulullah. Wong anjene durung tau krungu bacaan Al-Qur'an. Coba rek ana sing macakno Al-Qur'an, pasti mereka akan menerima. Paling tidak mereka akan mengenal bahwa Islam ini sesuatu ya agama yang luar biasa. Karena waktu itu kan apa ya? Syair lah yang dikenal oleh orang-orang Arab itu senang dengan syair. Ya, untaian kata-kata yang indah. Dan Al-Qur'an ini tidak kalah dengan tukang-tukang syair, untaian kata-kata indahnya penyair-penyair Quraisy, lebih top lagi. Nah, terus sahabat-sahabat itu guyon lho. Kira-kira sapa ya sing wani maca ning ngarepe wong kafir Quraisy? Karena pada saat itu kan masih sedikit. Lha sahabat Abdullah bin Mas'ud sing ngadeg, aku sing maca wis jare. Lho sik ta lah. Sama niku wis wong cilik ngono. Terus dia ini bukan orang kaya. Dia ini penggembala kambing, penggembala bayaran gitu loh. Jadi nek ana juragan-juragan Quraisy iku duwe wedhus akeh terus iki kok teko kiriman wedhus akeh kan butuh wong untuk mengembala. Iki termasuk penggembala bayaran istilahnya. Jadi orang rendahan lah istilahnya. Enggak punya keluarga dari tokoh yang kuat itu enggak punya. Lha kate maca, "Si, salah. Ojo. Sampeyan wong wis cilik terus gak duwe bolo wong gede-gede." Engko emang digebuk ambek wis gak pokoke aku maca wis. Akhirnya berangkat. Di tengah-tengah orang-orang kafir penggede terus maca Quran surat Ar-Rahman dibaca. Ar-Rahman diwaca sampai entek. Tapi yo sebelum entek wis digepuki ambek wong kafir Quraisy. Wah, diantem tetap diwaca sampai sak marine. Yo mari wis bengep kabeh sampai semaput-semaput. Akhirnya ditolong para sahabat. Kata pasat, yo iki sing tak wedeni iki mau lapo sampean ngoten. Lho ngene iku lho. Lho, nek sampean ngongkon meneh maca meneh tak waca meneh. Lho wis biar wis. Iki opo iki cilik tapi itu ada cerita kayak gitu sahabat Ibnu Mas'ud itu ya. Nah, ini apa? Sahabat Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, "Ayyul amal ahabbu ila Allah taala?" Amal nopo sing paling dicintai kali Gusti Allah. Wala maka dijawab oleh Rasulullah, as-sholatu ala waktiha, salat pada waktunya. As-sholatu ala waktiha di sini jangan diartikan as-sholatu ala awali waktiha, awal waktunya itu lebih baik itu. Ala waktiha itu pokoknya masuk waktu. Di sini tapi yang dimaksud ala waktiha ini kecenderungannya adalah awal waktu atau waktu-waktu yang afdol ya. Itu di awal waktu. Tapi ono wong sing kan ulama-ulama kita itu ceritanya kan dalam 5 kali sholat itu ada yang wudunya cuma 1 kali. Jadi wudu subuh iso digawe sampai sholat isya. Saking apa nih? Ya berarti aktivitasnya setelah sholat itu mungkin ngaji atau apa. Gak turu, gak klesetan. Ya. Berarti aktivitasnya mungkin ngaji sampai gak batal sampai isya. Nah aku ana kanca padha mbek aku cuma aku kodok terakhir tak. Jadi aku subuh sampai isya gak sholat ya sholatnya ya kodok iku tadi. Wudu sepisan tak gawe mulai subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Tapi kodok borongan terakhir. Iku yo gak duduk istimewa. Iki istimewa iku sing ala waktiha. Rek iki kene iku ropelan iku jenenge. Nah itu sholat pada waktunya. Terus ditanya lagi. Qultu, kemudian saya berkata, kata sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, "Tsumma ayyun?" Kemudian napa ya Rasulullah? Mantun niku napa? Qala Rasulullah berjawab, "Birrul walidain." Berbakti kepada kedua orang tua. Qultu tsumma ayyun? Terus ya napa? Napa malih Rasulullah? Qala al jihad fi sabilillah, yaitu jihad fi sabilillah. Qala haddatsani bihinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walawis tazattuhu lazadani. Diceritakan oleh Rasulullah SAW kepadaku semuanya itu. Seandainya aku minta tambah, seandainya aku terus summa ayyun, kemudian apa, pasti Rasulullah akan menambah, pasti akan disebutkan semuanya oleh Rasulullah.
Rawal Bukhari wa Muslim wa Tirmidzi wa Nasa'i. Nah, ini ayat dan hadis yang terdapat dalam kitab ini. Ini kita ya senada sebenarnya ya. Senada, tapi ini mungkin agak lebih banyak lagi ya. Banyak ini. Kurang halaman nih bab Fadhailus Sholawat. Fadilahnya sholat ya. Famin dalik, dan diantara fadilnya sholawat annas sholata tukaffirul khotoya, seperti yang saya sampaikan tadi ya. Tapi Al-Qur'annya di sini dalam Quran surat Hud ayat 114 disebutkan qala Allah taala wa aqimis sholata tarafayin nahar wa zulufan minal lail innal hasanati yudhibnas sayyiat dzalika dzikra lidzakirin. Ini secara umum juga disebutkan di sini. Jadi sholat ini bisa tukaffirul khotoya, menghapus dosa. Ini yang ditekankan innal hasanati yudhibnas sayyiat, bahwa sungguhnya kebaikan akan bisa menghilangkan dosa-dosa atau kejelekan-kejelekan. Wa rawa Syaikhan an Abi Hurairah radhiyallahu an, diriwayatkan oleh dua Syaikhan. Syaikhan itu dua syekh hadis, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini yang tadi kita baca, ara'aitum law anna naharan bi babi ahadikum yatasilu fihi kulla yaumin khamsa marrat. Itu yang digambarkan oleh Rasulullah adus ping 5 yang mau. Itu sudah kita baca ya. Tetapi di sini disebutkan yamhullahu bihinnal khotoya, Allah menghapus dosa-dosa ai as-saghair, yaitu dosa kecil-kecil. Amal kabair, adapun dosa besar, fala buddalaha min taubati. Fala buddalaha min taubatin. Jadi kalau dosa besar ya harus ada taubat ya, harus ada taubat. Kalau dosa kecil, kan kadang kita tidak terasa ya dosa kecil itu. Tuh, tanpa ditobati khusus dengan yang namanya sholat saja sudah terhapus. Tapi dosa-dosa gede ya kudu ana taubati. Terus akeh gitu juga apa ya? Sempiro ini. Kita tidak boleh malam-malam ini ya. 9 kurang 5. Oh ya wis mari wis. Ini hadisnya banyak, nanti kita baca insyaallah lagi. Pokoknya ini salat ini agak banyak ini ya, pertemuan tentang salat. Wa min dzalik anna shalah tarfa'ud darajat. Salat itu mengangkat derajat. Artinya mengangkat derajat. Kalau kita mendengar, wah kan diangkat derajatnya. Jadi gini, diangkat derajat. Derajat kan berarti diangkat itu naik apa turun? Naik, diangkat. Itu didekatkan kita menuju surganya Allah. Jadi surga lah di dhuwur. Neraka di nisor. Jadi kalau diangkat derajat, berarti semakin dekat kita ke surga, semakin jauh kita dari neraka. Itu maksudnya gitu. Semakin banyak kita melakukan sesuatu yang mengangkat derajat kita, berarti semakin jauh dari neraka dan semakin dekat dengan surga. Itu maksudnya semacam itu. Nah, ini istilahnya kan surga itu munggah surga, nyemplung neraka. Nyemplungnya berarti ya di nisor, munggah itu berarti di luhur. Dan itu juga menunjukkan munggah itu mesti kudu ya ana perjuangane. Rek nyemplung gak usah ana perjuangane. Ndelereng lah nyemplung.
Oh nyemplung ae lho. Gak ono keahlian nyemplung gak ono. Nek munggah kudu tek, gocelane kudu kuat, tenaga. Wow, ngene kudu waspada terus tambah dur tambah kenceng gocelane lho. Itu kan menunjukkan bahwa untuk ke surga itu perlu perjuangan dan memang tidak gampang. Makanya kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ada hadisnya, nanti kita baca ya. Wa min dzalika anna shalah khairu mawdu'in. Ya. Syara'ahu Allah taala. Salat ini merupakan apa ya? Posisi yang terbaik. Salat ini merupakan posisi yang terbaik. Salat ini merupakan di antara syariat-syariat ini adalah syariat yang terbaik adalah salat. Sampai dikatakan awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali dihisab oleh Allah adalah salat. Sampai dijadikan barometer kebaikan amal yang lain. Fa in salahat salaha sairu amali wa in fasadat fasada sairu amali. Kalau salatnya baik, maka amal yang lain itu dibiji api ambil Allah. Akhirnya katut api dengan salat. Kalau salatnya tidak baik, maka amal yang lain juga dibiji tidak baik. Jadi salatnya akan mempengaruhi amal-amal yang lain. Ini salat ini merupakan syariat yang terbaik. Ini adalah kondisi hamba yang terbaik itu ya ketika sholat. Terus pemindalika anna sholat syifa'un lil arwah wal asbah. Sholat ini adalah untuk pengobatan. Sholat ini bisa mendatangkan kesehatan. Bukan saja untuk tubuh kita tapi juga untuk ruh kita. Lil arwah wal asbah. Baik untuk ruh maupun untuk fisik. Coba ya gerakan-gerakan sholat itu. Itu semuanya kalau dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Itu mengandung terapi itu. Bayangkan dalam 5 waktu ya. Sami kene kadang sujute kok kurang, rukuke kurang. Coba teman rukuk sing temenan tumak nina. Sujute tumak nina. Bahkan waktu sujud itu saking aku duduk ahli kesehatan iso nerangno. Waktu sujud itu aliran darah itu akan mengalir ke kepala. Dan itu termasuk waduh, gak iso. Apik wis pokoke, aku tahu maca apik pokoke. Boleh ono korek. Aku gak iso kesehatan ini. Pak Muji iso mestine iki. Saraf-sarafe lho. Emang ono golek aja. Saraf-saraf sampai kecerdasan juga termasuk untuk menghilangkan stres dan juga bisa menghindari stroke. Itu sampai seperti itu dengan sujud, dengan rukuk. Rasakno rukuk ya. Nek rukuk pas rodok tekanan, mesti kan ketarik. Nah, itu sudah terapi itu. Bayangkan itu kalau kita lakukan 5 waktu dengan sungguh-sungguh, tambahi sunai, itu sudah termasuk ya bahasa agamane ono senami lah, ono senam. Terus kita sujud terus kaki kita ini takono Pak Muji dik kono iku ono saraf-saraf apa iku? Dik driji-driji kok dilengkuk temenanan dalam beberapa. Lu kan hitungan wong senam kan. Tuh 2 3 4 5 6 7 8. Tuh 2 3 4 5 6 7 8. Baik coba gerakan salat itu dihitung ping 8. Ya, tapi ojo bawa tuh 2 malih niate senam. Cuma bayangkan sholat itu kalau seperti itu ya, gerakan-gerakannya semuanya itu mengandung terapi, itu akan mendatangkan kesehatan. Wah ya kayak 1 2 3 go. Aduh, masih banyak. Insya Allah akan kita bahas. Semoga paling tidak ya beberapa ayat dan hadis Rasulullah yang kita bahas pada malam hari ini bisa menjadikan kita untuk lebih termotivasi memperbaiki sholat kita. Intinya ini loh, kita punya cita-cita. Ya Allah, kalau kepingin gak ada cita-cita, kalau tiang sing seneng sholat,
seneng sholat. Karena kalau kita kan sekarang masih sholat sih beban. Bukti ini mari sholat, alhamdulillah lega aku mari sholat. Kayak mari nyaur utang. Kalau Rasulullah enggak. Kalau Rasulullah sholat itu adalah Rasulullah mengatakan sholat itu qurrati aini. Sholat itu hiburanku. Kalau kita enggak, sholat bebanku. Kita senang ketika kita telah melakukan sholat. Kalau Rasulullah senang ketika melakukan sholat. Ya kan ada bedanya kan. Kita memang wis apik tapi termasuk alhamdulillah ya. Wis lega, mari sholat. Lega rek mari sholat. Jadi Gusti apa beban tak sholat? Nggih Gusti beban. Sumpah kula sholat. Kok nyarutang kok ndek utang. Tapi kalau Rasulullah enggak sampai tenggene kepada Sayyidina Bilal. Kalau mau adzan koyo Sayyidina Bilal kesuwen dikon cepet. Arihna ya Bilal. Bilal cepet akeh. Kayak ono kesenengan dang adzan aku wis entan-enteni salat iki. Ini adalah hiburanku salat ini. Salat itu hiburanku. Kalau kita masih beban. Itu kapan kita menjadikan salat ini sebagai hiburan? Kita kadang-kadang krungu adzan asar. Loh, cepet deh asar. Citas dur. Jare sing anu, lha mesti ae kon salat zuhur jam 2:30 mesti ae. Moro-moro adzan asar salam ya. Nek kon salate mau pas jam 11:30 mau yo sik suwe lha. Muni cepete lho kene karo rek awake salat 2:30. Semoga kita bisa saya juga masih belum kok ya. Saya kadang-kadang ya Allah, kapan aku iso ndadekno salat iki sebagai hiburanku. Sebagai hiburan, sebagai qurratu aini, sebagai penghiburku, sebagai penggembiraku kapan? Kok sik salat iki sebagai beban, walaupun lumayan. Dimane gak beban, plus gak salat gak beban lah iki bahaya iki ya. Nek salat sebagai beban sik lumayan, tapi iki sik kelas-kelas ya, kelas-kelas wis kelas iku wis kelas apa iku. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Demikian yang bisa kita bahas pada malam hari ini, semoga bermanfaat. Memberinya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.